Karena ini produk menjadi solusi bangsa, kita harus cari perhatian Presiden, saya bilang gitu kan. Apa yang menjadi kesayangan Presiden hari ini? Oh, Bobi, kucingnya Pak Prabowo. Oh. Bobi Kertanegara kan? Okay. Nah, ternyata Bobi ini saya singkat, bahan bakar orisinil buatan Indonesia. Karena Bobi Kertanegara sangat terkenal, nama Bobi sudah ada yang patenkan pula kan? Nah, oh gitu? Saya udah tambahin bos aja lah gitu kan. Bobi bos, bahan bakar orisinil buatan Indonesia bos gitu kan. Okay. Walaupun secara misi mudah-mudahan bahan bakar ini menjadi bos lah di tanah airnya sendiri gitu kan. Lalu dimasukkanlah sampel klaim migas dengan mengikuti persyaratan dan mengagetkan. Jadi kalau tadi bahasanya mendekati RON 98, lewat dari 98, 98.1. Ya. Ya, saya kaget nih dengan temuan ini. Produk ini membuat petani senyum 2 kali. Senyum pertama saat panen, yang kedua senyum ternyata limbah panen mereka, jerami Pak. Jerami itu sekarang menjadi bahan baku untuk Bobi Bos. Kalau harga itu berapa Pak? Kisarannya Pak? Kita sih ingin memang jauh dari harga BBM yang sekarang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Ya, kalau kisaran harga sampai separuhnya Pak? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya dalam wawancara khusus bersama saya Lucky Octaviano. Sobat Warta Kota dan Tribun Network, belakangan beberapa waktu lalu sempat rame soal bahan bakar alternatif bernama Bobi Bos. Nah, ya, katanya bahan bakar ini mampu menghasilkan nilai oktan yang mendekati RON 98. Nah, bahan bakar ini memanfaatkan limbah pertanian katanya ya. Terus kemudian bisa dipakai untuk kendaraan bensin maupun diesel. Nah, sekarang bersama saya sudah hadir Bapak Haji Mulyadi. Beliau adalah pembina gitu ya Pak. Pembina dari menciptakan Bobi Bos ini. Nah, apa kabar Pak Haji? Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Luki. Terima kasih. Ya. Lah, Kang Mul, saya panggil Kang Mul ya. Gimana nih Kang Mul? Awal mulanya Bobi Bos ini tercipta dan kemudian bisa viral nih di media sosial dan di mana-mana nih. Bisa ceritakan Kang Mul? Baik. Jadi intinya sebenarnya ini bagian dari proses perjalanan lama juga. Jadi kalau misalnya teman-teman peneliti ini sudah lebih dari 10 tahun, seperti terkorelasi akhirnya ketemu di titik sekarang. Saya masuk di DPR RI di periode awal Gerindra, yang periode 2009-2014, saya dimasukkan ke Komisi Energi kebetulan. Oh. Nah, saya mengikuti rapat-rapat dengan Kementerian SDM, lalu saya menyadari bahwa tata kelola energi Indonesia itu saya bilang, wah bukan revitalisasi lagi nih, harus ada semacam pemahaman, ini harus melakukan konsep program revolusi energi. Revolusi energi. Wah, mungkin agak ekstrim, tapi saya kira karena memang pola kebijakan dan anggarannya itu saya kira tidak clear, saya suarakan itu. Walaupun tidak terdengar sebagai partai oposisi yang cuma 26 kursi, saya terus menyuarakan itu. Dalam perjalanannya kemudian saya masuk ke Badan Anggaran. 5 tahun di Banggar, saya lebih terperangah lagi. Kenapa? Karena ada subsidi energi setiap tahun harus dalam tanda petik terbakar, ya, untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Belum lagi hari ini produk minyak kita per hari itu sekitar 500.000 barel. Sementara konsumsi per hari 1,6 sampai 1,7 juta barel. Artinya kita defisit untuk memenuhi kebutuhan itu, jawabannya adalah impor. Impor artinya apa? Ada devisa yang harus kita keluarkan, kemudian ada prosesnya subsidi yang harus kita keluarkan. Nah, di titik periode hampir 2 tahunan ini, saya ketemulah dengan anak-anak muda yang bercerita. Kebetulan saya senang lah untuk berinteraksi dengan anak-anak muda yang selalu melakukan inovasi. Ya ada beberapa lah yang saya akomodir. Nah ini kebetulan sektornya adalah minyak. Nah dia cerita bahwa mereka baru balik dari Brazil. Temuan mereka diapresiasi oleh Brazil dan mereka dalam tanda petik diminta untuk pindah warga negara supaya produk ini dikembangkan di sana. Saya bilang loh jangan gitu, saya bilang, karena itu produknya minyak. Saya bilang bagaimana ceritanya? Nah, lalu saya karena tidak punya kompetensi untuk menguji validitas atau kualitas dari produk ini, saya rozokanlah ke para ahli. Ya. Ternyata para ahli merespon positif. Lalu saya minta anak-anak muda ini ketemu dengan partner saya, yang kebetulan ya salah satu penasihat presiden. Oh, okay. Nah,
Beliau bilang, saya nggak mau dengar, saya nggak mau lihat. Tolong patenkan dulu kalau misalnya betul ini inovasi. Akhirnya dipatenkan dan alhamdulillah patennya keluar dalam konteks inovasi maupun dalam konteks merek ya. Lalu tertantang lagi untuk menguji kualitasnya. Satu-satunya lembaga yang bisa menguji sesuai dengan SOP bahan bakar itu hanya Lemigas. Lalu dimasukkanlah sampel ke Lemigas dengan mengikuti persyaratan dan mengagetkan. Jadi kalau tadi bahasanya mendekati RON 98, lewat dari 98, 98.1. Ya, saya kaget nih dengan temuan ini. Akhirnya kita cari momentum, ya. Termasuk diskusi apa nama komoditi ini gitu kan. Saya bilang sudahlah karena ini produk menjadi solusi bangsa, kita harus cari perhatian presiden, saya bilang gitu kan. Apa yang menjadi kesayangan presiden hari ini? Oh, Bobi, kucingnya Pak Prabowo. Bobi Kertanegara kan. Nah, ternyata Bobi ini saya singkat bahan bakar orisinil buatan Indonesia. Ternyata orang orisinil buatan Indonesia. Nah, kita coba waktu itu dipatenkan, ternyata orang Indonesia memang kreatif. Karena Bobi Kertanegara sangat terkenal, nama Bobi sudah ada yang patenkan pula kan. Nah, oh gitu. Saya tambahin bos aja lah gitu kan. Bobi bos, bahan bakar orisinil buatan Indonesia bos gitu kan. Walaupun secara misi mudah-mudahan bahan bakar ini menjadi bos lah di tanah airnya sendiri gitu kan. Nah, akhirnya Bobi bos tinggal nunggu waktu untuk launching. Lalu terdengarlah dinamika-dinamika kebutuhan masyarakat. Saya yang sudah periode ketiga dan di Dapil Kabupaten Bogor, yang notabene adalah kediaman pribadi Pak Presiden, saya berpikir ya sudahlah saya mau launching dulu di Dapil saya untuk membantu masyarakat di Dapil saya memiliki keringanan untuk biaya transportasi mereka. Artinya ini jadi alternatif. Alternatif. Jadi pada saat launching itu sebenarnya tujuannya untuk menyampaikan berita baik kepada masyarakat bahwa nanti saya akan memperjuangkan satu energi alternatif, sumber bahan bakar alternatif untuk dikonsumsi di masyarakat Dapil gitu. Tapi ternyata setelah launching itu direspon dan di-cover oleh media nasional, bahkan mohon maaf internasional pun masuk gitu. Dan saya kagetnya apa? Ternyata komoditi ini menjadi komoditi yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Walaupun dari advokasi netizen ini luar biasa. Nah, dalam perjalanannya kemudian ini ternyata ada sahabat saya juga yang menyuarakan di Senayan sana pada saat rapat dengan Kementerian SDM gitu. Akhirnya saya sampaikan kami hanya ingin membantu pemerintah supaya ini menjadi energi alternatif yang bukan saja murah, ramah lingkungan, efisien penggunaannya, dan terpenting kita juga bisa membantu pemerintah untuk mengurangi subsidi energi ya yang bisa kemudian subsidi ini direalokasi untuk misalnya pembangunan rumah sakit, sekolah, perbaikan gaji guru dan seterusnya. Saya kira itu Pak awalnya. Jadi awal kata namanya itu dari Bobi Bos. Iya. Oke Pak. Komposisi utamanya apa sih Pak? Apakah ini sebenarnya saya bilang ini produk ini membuat petani senyum 2 kali. Senyum pertama saat panen. Yang kedua senyum ternyata limbah panen mereka jerami Pak. Jerami itu sekarang menjadi bahan baku untuk Bobi Bos. Iya. Ya walaupun dalam konteksnya ada perjalanan untuk diproduksi dengan katakanlah ada mesin khusus yang dirancang, kemudian ada satu nggak cuma jerami lalu jadi mungkin pasti. Nah kalau itu area kayak katakanlah hak paten di penemu lah nggak bisa diungkap saya bilang. Ada ukurannya ya Pak untuk sekian liter, 1 liter Bobi Bos itu rasionya rasionya. Ya rasionya kita selalu mengasumsikan bahwa 1 hektar sawah itu menghasilkan kurang lebih 9 ton jerami. Itu bisa menjadi bahan bakar sekitar 300 liter Bobi Bos. 300 liter. Iya, bayangkan kalau misalnya ada jutaan sawah gitu. Artinya apa? Pilihan jerami ini menjadi alternatif energi terbarukan dan mudah diakses terkait bahan baku. Seluruh Indonesia loh, Papua sampai Aceh, saya kira bisa. Artinya tidak membeda-bedakan jenis jeraminya? Nah, enggak. Itu cuma ada proses saja. Tapi terpenting kualitasnya sama dan harganya tidak seperti sekarang misalnya. Kalau untuk bagian Indonesia Timur harga BBM mahal ya. Dan lucunya apa? Kita coba menelaah Pak. Kalau saya kan di fungsi legislasi Pak ya. Artinya memang ada keterkaitan terkait regulasi. Regulasi-regulasi yang selama ini diatur adalah terkait BBM, Pak. Bahan bakar minyak. Oil base. Minyak, oil base. Minyak itu suatu bahan bakar yang disedot dari perut bumi kemudian diproses kan, Pak. Iya. Ini tidak dalam perut bumi, ini nabati, Pak. Dari tanaman
Jadi saya bilang ini bukan BBM, ini BBN, bahan bakar nabati. Maka regulasinya kita coba koordinasi ke siapa. Tapi alhamdulillah tadi dari pemerintah sangat proaktif. Tadi saja datang ke kantor Bobby Bos. Hari ini Pak? Hari ini Pak, lengkap Dirjen Minyak dan Gas dan Dirjen Energi Terbarukan, baru terbarukan. Dan ternyata kita masuk klaster ke Dirjen Energi Baru Terbarukan Pak. Tapi sayangnya produk bahan bakar energi terbarukan ini belum diatur pula klasternya. Karena kita hampir murni nabati kan Pak. Ya. Sementara kalau misalnya selama ini belum ada gitu. Belum ada. Tapi saya bilang sharing, kita tidak mau melangkahi pemerintah karena itu terkait keberlangsungan dan memberikan jalan solusi buat masyarakat dan terpenting regulasi harga dan distribusi saya kira. Gitu. Artinya proses itu ya baru sampai tahap itu. Ya, kita terus koordinasi dengan pemerintah. Artinya akan ada proses, ada regulasi khusus untuk ya, BBN tadi ini. Ya, BBN gitu. Beda sendiri kita. Beda sendiri. Iya. Ya karena sama ini belum pernah ada sebenarnya. Belum ada ya. Ya. Terus kan udah nemu Pak. Lalu diuji coba, apakah berhasil? Tingkat keberhasilan gimana Pak? Jadi yang antri minta uji coba itu bukan saja pribadi, bahkan punten saya sebut Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Gubernur Bengkulu sampai datang ke kantor kita yang di Jakarta. Bahkan ada tiba-tiba mobil sport masuk ke kantor ke kantor Bobby Bos minta mereka komunitas mobil balap juga ingin nyoba. Kita juga berkomunikasi dengan Pak Moreno, Ketua Ikatan Motor Indonesia, ingin juga mencoba dan perorangan Pak. Kalau perorangan saya sedih sebenarnya. Kenapa? Kita jam 11, jam 12 tiba-tiba kantor kita didatangin oleh pengemudi ojol Pak. Mau beli Bobby Bos. Kita bilang kenapa harus? Wah kita nggak ngomong produk pesaing lah Pak ya. Saya bilang kita belum produksi Pak. Nanti kalau udah produksi mungkin akan ada terinformasikan gitu. Jadi kalau uji coba kita teman-teman yang menangani uji coba ini katanya sudah ratusan motor, sudah ribuan kilometer juga yang sudah dicoba. Pakai. Iya. Ya cuman kita tadi Pak koordinasinya ke siapa waktu itu karena kita belum ada regulasinya gitu. Kan nggak bisa jual begitu saja betul, kayak bensin eceran kan. Pasti harus ada uji juga. Iya. Harus uji. Kemudian ada dua jenis Pak ya. Ada yang bisa gasolin sama untuk diesel Yeah. sama diesel. Yang dieselnya juga udah diuji Pak. Sudah Pak. Jadi artinya kita bikin tagline Bobby Bos energi merah putih. Merahnya tuh untuk diesel. Oh, merahnya untuk diesel. Yang putihnya katakanlah untuk yang mesin bensin lah gitu. Kita udah uji coba semuanya Pak. Ke truk, ke traktor, ke genset, ke motor aman gitu. Semua aman Pak. Gitu. Alhamdulillah. Dan viralnya ini juga ternyata mengundang antusias dari para pelaku usaha Pak. Seperti Pak Haji Amir Mahfud, pemilik ribuan bus Prima Jasa. Prima Jasa. Beliau bilang kita konsumen pertama kalau sudah diproduksi masalah Bobby Bos. Kemudian ada pengusaha-pengusaha pertambangan Pak, karena mereka alat-alat berat, truk segala macam, mereka memerlukan itu. Sudah mengakses langsung Pak. Belum lagi yang potensial investor, strategic partner, menawarkan diri dan hampir tiap hari mengakses saya untuk bisa dilibatkan untuk produksi massal dan seterusnya. Termasuk dari internasional ada juga Pak? Ada Pak, sudah 6 negara Pak. 5 negara. Yang satu ya saya katakan beda lah itu. 5 negara Pak. 5 negara? 5 negara, Eropa 2, Asia 3. Sayang nih kalau misalnya negara tidak hadir, saya kira harusnya menjadi solusi gitu. Pak Presiden udah tahu Pak? Sudah, Bapak udah mau kontak atau bilang ke Pak Presiden barangkali? Tapi yang pasti internal kita sudah banyak yang tahu Pak. Paling tidak tadi Pak ada penasehat Presiden, ada Menteri Bappenas. Menteri Bappenas kan adalah menteri yang mengatur program-program nasional. Harusnya udah sampai sih Pak ya? Saya yakin sudah tahu tapi tidak secara langsung dari saya. Ya nanti mungkin disiapkan dulu regulasinya tadi itu Pak ya. Jadi Regulasinya. benar-benar. Ya karena kan mungkin juga kita bisa maklumi. Kita kan pernah dengar lah ya uji coba yang ternyata negatif lah ya, tidak terbukti ya. Kita maklumi aja itu. Kalau harga itu berapa Pak kisarannya Pak? Kalau kita sih memang karena bahan bakunya tadi limbah pertanian, gitu, Pak, ya limbah pertanian, kemudian bisa mudah didapat dimanapun dan biaya produksinya tidak mahal gitu. Kita sih ingin memang jauh dari harga BBM yang sekarang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Ya kalau kisaran harga karena ini menyangkut kepentingan orang banyak ya kita serahkan ke pemerintah aja. Tapi kami berharap memang ini jauh dibandingkan dengan harga BBM yang sekarang beredar. Sampai separuhnya Pak? Bisa. Terkait Bobby Bos ini, apakah Bobby Bos ini diklaim ramah lingkungan?
Kalau iya buktinya apa Kang? Kalau Iya, jadi pada saat beberapa kali uji coba, logikanya sederhana aja. Ini kan bahan bakunya kan tadi kan berbasis tanaman kan, jerami kan. Nah, pada saat diproses, kemudian diuji, keluar juga hasil uji laboratorium dari Lemigas, kita emisinya mendekati nol. emisi Nah, gas emisinya, buang ya? iya pada saat uji coba gas buang itu, bahkan ada para penguji, bahkan kesempatan media juga hadir, mereka mendekati knalpot, ya, yang solar pun tidak kelihatan hitam gitu, bahkan aromanya beda. Namanya beda. Itu yang hebat Pak, saya kira ini solusi lah untuk yang bahan bakar ramah lingkungan. Terhadap mesinnya sendiri juga Ya harus lebih bersih dong Pak, karena bersih ya? pembakaran lebih Karena maksimal. pembakaran lebih maksimal. Iya, gitu. Kang Mul sendiri pakai? Harus pakai Pak. Harus pakai sekarang pakai. Tapi makanya tadi Pak, masyarakat terlalu banyak yang minta untuk ikut uji coba, jadi produksi kita cepat banget habis Pak. Makanya mungkin ke depan kita akan coba. Ini kan saya masih rahasiakan lah tempat produksinya, tapi Iya, insya Allah iya. di kantor pusat kita akan buat semacam etalase Ada produksi. etalase produksi. Iya. Sehingga Iya. masyarakat bisa tahu Iya, kalau yang mau iya, mencoba. iya. Tidak dilarang ya. Belum lagi nanti yang dengan Pak Gubernur Jawa Barat di Lembur Pakuan. Kita akan, ya katakanlah akan launching juga hasil produksinya, Pak. Karena 2 mingguan lagi katanya ada sekitar 1.000 hektar panen di Subang. Nah itu kita akan ambil tuh. Keren. Sekarang kita senang Pak kalau lihat tumpukan jerami itu, wah ini bahan baku. Bahan baku, Kan biasanya petani bakar Pak. Iya, bakar aja. Iya, Mau padahal jadi itu asap ternyata malah bahan jadi baku. polusi ya malah. Iya, bahkan katanya petani sampai ingin ngeberesin itu bayar orang untuk pindahin kalau dibakar gitu ya. Gitu. Insya Kang, Allah. satu lagi yang terakhir. Sampai sekarang ada kendala nggak? Atau mungkin ada pihak-pihak yang tidak suka lalu berusaha? Iya. Ya nggak tahu. Ya intinya saya ingin mengedepankan bahwa ini adalah inovasi anak bangsa. Kita semua ingin berikan kontribusi ya untuk bangsa ini supaya bisa segera mencapai kesejahteraan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita. Nah, kalaupun ada pihak-pihak yang tidak nyaman, ada kesan terjegal segala macam, saya harus sampaikan, kami tidak mengganti bisnis Anda. Kami sedang berbuat untuk bagaimana negara bisa lebih hemat mengeluarkan biaya energi dan masyarakat terbantu melalui bahan bakar ramah lingkungan, harga murah, efisiensinya luar biasa, dan terpenting sekali lagi mungkin kiprah produk ini bisa membantu negara untuk merealokasikan biaya yang dipakai selama ini subsidi energi sekian persennya untuk memperbaiki fasilitas sekolah, pelayanan kesehatan, gaji guru dan seterusnya. Itu aja sih. Jadi kita tidak cari musuh. Ayo tolong sadari bahwa kami sekian puluh tahun menjadi konsumen gitu. Kami izinkan untuk belajar menjadi produsen gitu. Dalam regulasi bahan bakar nasional di posisi Bobby Bos itu di mana, Pak? Ya, saya selalu sampaikan bahwa ini adalah energi alternatif. Kalau hari ini masyarakat menggunakan bahan bakar yang berbasis fosil, dari manapun produsennya ya. Terus ada juga opsi alternatif menggunakan listrik. Nah, kita alternatif menggunakan bahan bakar nabati. Dan kita tidak memposisikan diri sebagai kompetitor. Kita hanya memposisikan diri sebagai opsi saja buat masyarakat, silakan gitu. Dan kenapa? Kita pun ya tidak dalam kapasitas lah untuk bisa memproduksi besar gitu kan. Nah, kita menyesuaikan saja. Jangan-jangan ada penolakan Pak dari pemerintah. dari artinya dari kompetitor dan sebagainya. Wah, ini mengancam mereka mungkin kali. Jadi ilustrasi kue mungkin kuenya akan terpotong ke kita gitu kan. Ya tadi makanya harus hadir negara untuk mengatur regulasinya. Karena kalau logika sederhananya misalnya katakanlah dari konsumsi yang ada ternyata kita bisa mengakomodir 10% kebutuhan energi masyarakat gitu. Logikanya sebenarnya yang harus dilihat sisi positifnya adalah artinya kita berkontribusi untuk mengurangi subsidi APBN yang dialokasikan untuk subsidi energi sebesar 10% gitu. Artinya kan yang 10% bisa direlokasi. Bayangkan sekarang misalnya 207 triliun kalau tidak salah yang 2025 subsidi energi Pak. Iya, 10% misalnya 20 triliun misalnya. 20 triliun itu Pak udah APBD kota kabupaten beberapa kota kabupaten itu. Iya benar. 20 artinya triliun. di situ Pak ya bisa membantu pemerintah lah. Belum lagi membantu masyarakat karena murah dan ramah lingkungan. Iya gitu. Misalnya nanti jadi segmen tertentu Pak dibuat betul. Untuk segmen tertentu. Makanya kita berangkatnya tidak top down, kita berangkatnya bottom up aja. Kita berinteraksi langsung dengan masyarakat aja. Karena idenya tadi Pak, saya ingin berjuang untuk membantu masyarakat di dapil terkait biaya transportasi mereka.
Menarik Pak. Biar lancar Bobby Bos ini Pak. Amin. Nah Pak, sekarang ini Pak tentang Kang Mulnya sendiri. Iya. Pernah bercita-cita nggak sih Kang Mul sampai sekarang ada di posisi soal anggota dewan sampai segala macam. Boleh ceritakan nggak awalnya itu dari apa Pak. gitu? Saya anak kampung yang ingin memberikan manfaat lah Pak untuk terutama ya di lingkaran wilayah. Saya lahir Jonggol asli Pak. Asli Jonggol? Asli Jonggol. Jonggol? Iya, orang Jonggol asli Pak. Jadi Jonggol dulu terkenal Wak Pamulu Pak ya. Wak Pamulu. Sekarang mudah-mudahan terkenal dengan Bobby Bos. Dengan Bobby Bos. Jadi saya hanya ingin memberikan manfaat buat masyarakat di dapil saya terutama. Tapi kalau dari awal sih ya bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitar saya. Dalam perjalanannya kemudian saya awalnya sebenarnya ini Pak, karir saya di dunia portfolio sektor, pasar modal. Pasar modal. Saya punya izin sebagai profesional pasar modal itu dari tahun 99. Dalam perjalanan karir profesional saya akhirnya punya kesempatan ketemu Pak Haji Prabowo. Kemudian Pak Prabowo bikin partai gitu, lalu saya diminta ikut kontestasi sebagai caleg dan ternyata memang ada jalannya. Nah, dari situ saya pikir pada saat saya misalnya masuk ke panitia kerja undang-undang energi terbarukan pernah tuh Pak. Pada saat diparipurnakan disahkan menjadi undang-undang, saya kaget. Kenapa? Waktu saya jadi profesional, ternyata manfaat saya hanya untuk stakeholder di perusahaan itu. Tapi pada saat saya masuk di Senayan, ternyata kinerja saya bisa bermanfaat untuk lebih dari 200 juta orang Indonesia. Gitu. Dari situ saya langsung gimana saya lebih maksimal berimprovisasi, memberikan manfaat dengan ya kinerja terbaik lah buat saya. Gitu Pak. Apa itu yang diajarkan orang tua Kang Mul ke Kang Ya Pak, kalau bahasa Sunda tuh anak tuh harus cager, bager, bener, pinter. Ya. Cager itu sehat, cager itu sehat, bener itu jadi orang bener ya. Yang bener. Pinter gitu. Cager, bager, bener, pinter. Bener itu ya tadi. Jadi emang didorong ya sekolah juga. Iya. Wah iya Pak, sekolah orang tua tuh sangat ketat gitu. Harus mau sampai level berapapun kata orang tua ikutin terus. Iya. Boleh tahu Pak, Kang, latar belakang orang tua? Oh iya. Ayah saya, kakek dulu ya. Kakek saya itu dulu kepala desa Jonggol. Kepala desa Jonggol. Sering dipanggil kepala desa Jonggol dan yang dari ayah. Dari ibu kepala desa Jonggol, dari ayah kepala desa Sukamaju, tetangga desa. Cuman dipanggilnya sering oleh Pak Presiden Soekarno zaman dulu. Nah, almarhum bapak saya itu kepala desa juga, Pak. Cuman dipanggilnya oleh Pak Soeharto. Dulu Bapak mungkin tahu ibu kota akan pindah ke Jonggol. Itu sebenarnya ada latar belakangnya, Pak. Jadi almarhum ayah saya itu menjadi kepala desa teladan se-Indonesia. Diundang oleh Pak Soeharto. Kemudian Pak Soeharto di luar dugaan ingin datang ke Jonggol nih, Pak. Nah, pas datang ke Jonggol mulailah tercetus Bukit Jonggol Asri untuk rencana pemindahan ibu kota. Nah, dari situ interaksinya, Pak. Nah, saya sendiri tidak aktif pemerintahan, saya justru kerja Pak tadi. Saya sekolah dari S1 Parahyangan Bandung, S2-nya IPB Bogor, S3-nya di Bogor juga di Ibnu Khaldun. Tapi background saya profesional di pasar modal gitu. Ya, interaksi di pasar modal itu berarti saya di holding investasi. Nah, pada saat itulah Pak Prabowo datang ke grup perusahaan kami untuk mulai beliau ingin membangun perusahaan gitu. Berarti Kang Mul ini bagian dari sejarah Jonggol ya? Karena dia perjuangan Jonggol asli putra asli Jonggol. Iya, memotivasi anak-anak kampung lah, bahwa anak kampung kalau banyak kerja keras gitu, dan ya buat saya Pak ya, karena lingkungan ya kita taat sama orang tua lah, dan yang penting menjalankan perintah agama ya insya Allah kita ada jalannya. Terhadap Jonggol sendiri, Kang Mul sekarang melihatnya seperti apa sih? Ya saya kira maju Pak, walaupun saya masih punya rencana-rencana besar lah untuk membangun Jonggol. Seperti alhamdulillah saya bersama Pak Prabowo itu bikin yayasan Pak. Nah makanya saya selalu bilang yayasan saya itu yayasan terkuat Indonesia. Kenapa? Karena Dewan Pembinanya Presiden. Nah yayasan ini akan saya dedikasikan untuk membangun Islamic Center. Islamic Center di Jonggol. Kemudian itu misinya adalah membangun peradaban gitu, terutama anak-anak usia remaja gitu, untuk dididik menjadi penghafal Al-Quran. Nah mereka sekolahnya kita lepas dimanapun, tapi mereka kembali ke tempat kita untuk dididik jadi penghafal Quran. Tapi mereka akan diarahkan menjadi ustadz berikutnya, atau pengurus yayasan, atau jadi karyawan di perusahaan gitu. Dan opsi terakhir yang mungkin mereka punya rencana sendiri. Nah itu alhamdulillah santrinya dipercaya Allah buat saya dari mulai Papua sampai Aceh Pak.
gitu. Dari Papua sampai Aceh. Sampai Aceh. Itu yang baju topi hijau itu santri saya, Pak. Itu dari Makassar itu. Dari Makassar. Dari Makassar ya. Ilyas. Iya, iya. Dari Papua ada juga Dari gitu. Papua ada juga. Aceh banyak. Alhamdulillah dikasih kesempatan mereka untuk belajar di sini tanpa dipungut biaya. Bahkan dikasih uang saku, alhamdulillah. Makan 3 kali ya, Yas. Itu berkah. Amin. Berkah Iya, rezeki iya Pak. nanti, Pak. Jadi saya ngerasa bahwa saya itu cuma pintu masuk rezeki makhluk Allah yang lain gitu aja, Pak. Luar biasa. Dan keluarga saya satu frekuensi, Pak. Jadi nggak komplain. Ya, nggak boleh jadi. Iya. Oke. Baik, Kang. Terima kasih. Ngobrol-ngobrolnya. Iya, terima kasih Pak, sama-sama. Semoga nanti Bobby Boss-nya juga lancar. Amin. Islamic Center-nya juga Amin. segera terwujud. Iya. Terima kasih banyak. Kang. Sami-sami, Pak Lugi. Alhamdulillah, siap. Baik, Sobat Warta Kota, demikian tadi perbincangan dengan Kang Mul atau Dr. Haji Mulyadi, ya, pembina dari Bobby Boss ini. Demikian, sampai jumpa di wawancara khusus lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.